Dia buka jubahnya. Dia duduk di sebelah si wanita itu. Si gadis ini lalu dia buka tasnya dan dia berikan 10 juta untuk si wanita itu, untuk jaminan dia bahwa dia boleh membayar 10 juta untuk bebas dari hukuman kurungan 3 bulan. Orang-orang bertanya, kenapa ini hakim begitu rela menghukum tapi dia sendiri yang menebusnya? Ternyata hakim itu adalah bapaknya sendiri. Gambaran ini hanya ilustrasi bagaimana Yesus datang menebus kita. Dia tinggalkan jubah kerajaannya. Dia tinggalkan istananya untuk turun menebus kita, orang berdosa ini. Di dalam Markus 10 ayat 45 katakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitulah analogi ini bisa dihubungkan dengan Yesus Kristus yang juru selamat, yang mau mati demi menebus kita, orang berdosa. Kiranya Allah yang Maha Esa memberkati kita, agar kita setia dan kita merasakan penebusan itu untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, di malam ini kami saudara bersaudara di dalam persaudaraan umat Allah bersekutu untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hikmat akal budi. Terlebih tuntun dengan Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus boleh menjadi pelaku firman. Berkati saudara Ucok Panggabean yang akan membawa renungan dan bahasan malam ini. Tuntun dia dengan hikmat-Mu. Kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar semua yang diucapkan adalah berdasarkan roh dan kebenaran. Kami juga berdoa bagi seluruh teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum berhimpun di tempat ini. Kiranya Tuhan menilik satu persatu. Biarlah boleh bergabung bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu, untuk bersekutu dan menambah pengetahuan kami. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah semua ini menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan lagu buka yang akan diputarkan oleh host. Lagu pujian.
Jalan di lembah gelap, tak takut bahaya, karena Engkau besertaku, tongkatmu hiburku. Engkau menyediakan hidangan di depan musuhku, kepalaku kau minyaki, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Aku diam di rumahnya selama hidupku. Amin. 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 Pengkajian firman dan Islamologi malam ini berjudul Mujizat. Sebuah uraian mengenai mujizat yang akan disampaikan apa melalui Al-Quran dan bagaimana melalui Alkitab. Apakah ada persamaannya atau apa perbedaannya? Untuk selengkapnya, materi malam ini akan disampaikan Saudara Ucok Panggabean yang akan memaparkannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Mumala. Teman-teman yang terkasih yang sudah bergabung di Zoom ini, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih, saya berbahagia malam ini Tuhan masih beri kesempatan pada kita untuk bersama-sama di kelas ini ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada teman-teman dari PUA, Persaudaraan Umat Allah, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Di sini ada hadir Mas Tigor, Mas Joshua Timena dari Amerika, ya ada dari Amerika ini Ito Lamria Mamora juga dari Amerika nih hadir. Di sana mungkin subuh ya, jam 5 dari California. Terima kasih teman-teman lain. Ada saya lihat juga ada sahabat saya, ada Pak Jenderal sini, Pak Jenderal dari Jawa Tengah ya. Terima kasih, brother, sudah berkenan hadir. Ya, terima kasih Pak Ucok. Saya Ya. nonton. Terima kasih. Dan teman-teman lain ya, biasanya dari Jerman ada, dari Belanda ada biasanya, tapi saya nggak lihat ini malam. Dan memang ini kelas ini saya perhatikan makin hari makin sepi ya. Dulu waktu awal-awal Zoom ramai sekali, sampai ratusan yang hadir. Tapi sekarang udah nggak ada corona, jadi orang berkegiatan di luar. Dulu karena nggak ada kegiatan, jadi orang nge-Zoom. Teman-teman, saya ingatkan kembali lagi ya, di sini yang hadir bukan cuma Kristen Advent, ada Kristen lain, bahkan ada juga sahabat saya Muslim hadir di sini. Jadi tolong dalam berkomentar di apa namanya yang dewasa lah, kita bersaudara semuanya ya. Ini ruang Zoom ini bukan mau mencari menang kalah atau salah benar. Ini bukan ruang apologetika, ya. Ini ruang belajar dari persaudaraan umat Allah. Karena apa? Kita menganggap saudara kita Muslim itu adalah saudara, bukan musuh. Saudara kita yang kekasih ya. Bahkan dalam pengertian lebih lagi bahwa saudara-saudara Islam adalah, kalau bahasanya pendeta Daniel Stam itu,
bagus lagi tuh. Dia bahasanya gini, apa, kerabat dekat jelang kiamat. Karena mereka juga menantikan Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih akan datang kedua kali ya. Jadi kedatangan Isa Al-Masih itu ya kiamat ya, dimulainya kiamat. Cuma apakah mereka menantikan Isa Al-Masih sama seperti kita menantikan Yesus Kristus, itu lain cerita. Tapi kedua umat ini, umat Islam, umat Kristen ini, itu sama-sama harusnya sama-sama mengimani bahwa Isa Al-Masih akan datang lagi. Kedua kali, dulu pertama datang sudah di dalam segala kesederhanaannya dulu, makanya lahirnya di kandang binatang, lahir lewat keluarga sederhana. Tapi kedatangan kedua ya tidak demikian. Kedatangan Isa Al-Masih yang kedua itu dengan segala kuasa dan kemuliaan, bahkan diiringi dengan malaikat surga ya. Jadi itu di Quran juga diakui ya, di Alkitab bilang ya. Jadi kedatangan kedua datang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di Raja. Nah, teman-teman, kitab Injil, kitab Quran itu sama-sama kitab terbuka. Maksudnya itu terbuka untuk semua manusia ya, tidak eksklusif. Makanya ketika ada saudara kita Islam mengomentari dengan negatif Taurat, Zabur, Injil, atau bahkan menghina misalnya, kita nggak perlu terlalu risau. Ya. Karena itu kitab untuk mereka juga. Mungkin bedanya saudara percaya, dia enggak gitu loh. Jadi untuk semua orang. Nah, Quran juga demikian sebetulnya. Ya. Untuk sebuah umat, bukan hanya untuk orang Islam. Jadi ketika ada yang non Islam misal mau komentari yang nggak pas tentang Quran, ya saudara kita umat Muslim, maka jangan juga reaktif berlebihan. Karena itu buku untuk semua orang. Maka saya sebut buku terbuka. Ya, ditujukan pada semua manusia. Jadi kita berhak mau komentari, berhak menerima atau menolak. Ya. Nah, kajian malam ini saya mau belajar tentang mujizat. Ya. Mujizat. Ya, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Ya, mujizat. Udah bisa dilihat, Mas Tompul? Jelas, jelas, Jelas jelas. ya, suara saya juga jelas. Saya agak Jelas. ini heran. Jelas. Oke, makasih ya. Nanti boleh tolong bantu baca atau Mas Tigor siapa aja ya. Tolong bantu. Dari sini malah kurang bisa dibaca. Oke. Mas Tigor ya, oke. Mujizat ya. Ya, silakan dibaca ini. Arti mujizat menurut Islam, peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan, yang dikaitkan dengan kenabian atau kerasulan. Mujizat berasal dari bahasa Arab, al-jaza, yang berarti melemahkan. Pelakunya disebut mujiz. Semua nabi atau rasul mempunyai mujizatnya masing-masing. Oke, makasih. Ini saya ambil aja ya, bukan menurut saya, ini menurut Islam. Nah, coba kita lihat sekarang menurut Alkitab, menurut Kristen ini. Silakan. Alkitab, arti mujizat menurut Alkitab. Peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Misalkan, meneguhkan pengutusan seorang nabi atau rasul, bahkan hamba Tuhan biasa. Ya, untuk meneguhkan pengutusan ya. Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Arti mujizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peristiwa luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Oke, terima kasih. Nah, saya ini baca-baca Qurannya, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, terus terang nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya sudah selesai baca Quran terjemahan bahasa Indonesia. Dari awal sampai akhir.
Ya, udah beberapa kali lah ya, bahasa Indonesia. Makanya ketika seorang ustadz teman saya, orang Madura di Surabaya, telepon saya, pertama waktu telepon ini belum kenal ya. Dia tiba-tiba telepon ngomong gini, Pak Panggabean, saya tidak setuju dengan tafsir Quran Bapak. Saya kaget. Setelah saya tanya-tanya, rupanya ini seorang ustadz dari Surabaya. Akhirnya kami ketemu. Tapi di telepon itu saya bilang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak pernah menafsir Al-Quran. Ilmu saya nggak cukup. Bagaimana menafsir Al-Quran? Saya nggak bisa bahasa Arab. Bahkan sekedar bisa bahasa pun belum layak menafsirkan Al-Quran. Ya. Itu ada ilmunya. Lah apalagi saya. Jadi Pak Ustadz, saya memahami Al-Quran apa adanya sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi apa adanya sesuai bahasa Indonesia. Nah, seorang teman juga mantan pejabat Departemen Keuangan, seorang Minang, diskusi sama saya di Romangun. Diskusi masih di Romangun, bahasa Indonesia. Ya, bisa saya ladeni bahasa Indonesia lah. Terus pindah ke bahasa Inggris. Ya, bisa juga saya imbangi bahasa Inggris. Terus teman-teman tahu yang menarik. Setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini bapak-bapak ini yang pejabat ini ngajak diskusi sama saya pakai bahasa Arab. Dia ngomong bahasa Arab terus ke saya. Saya kan bengong, nggak ngerti. Terus saya panggil Datu, kalau umurnya udah lanjut usia ya. Datu. Ngomong apa Datu? Mana saya mengerti. Itu bahasa Arab ya. Mana saya mengerti. Dia ketawa, terus dia bilang gini, itulah Coki. Kamu tidak mengerti Islam. Kamu tidak mengerti Quran. Karena kamu tidak bisa bahasa Arab. Karena dia bahasa Indonesia, ya kalau bahasa marketingnya, ya bisa saya selesaikan diskusi itu. Bahasa Inggris bisa juga saya selesaikan. Pindah bahasa Arab, saya bingung lah. Terus ketika dia bilang saya nggak ngerti Islam, nggak ngerti Quran, terus saya ambil Al-Quran saya dan terjemahan, ya. Sekarang udah rusak saya punya, jadi nggak saya tunjukin. Saya punya Al-Quran dan terjemahan bahasa terjemahan terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, terbitan tahun 1978. Terus saya bilang, maaf Datuk, Datuk siapa? Kok nyalahin saya? Dia diam. Datuk siapa? Kok nyalahin saya tentang Islam, tentang Quran? Saya memahami Quran atau Islam sebatas yang diterangkan oleh Quran bahasa Indonesia. Kok saya disalahin? Apakah terjemahan Quran ini salah? Jadi, Datuk siapa? Datuk siapa? Penerjemah Quran ini teman-teman ada 9 orang. Terdiri dari Profesor Doktor Kiai Haji. Datuk siapa? Cuma seorang dokter Anas itu. Kok saya disalahkan memahami Islam karena dari terjemahan? Apakah penerjemahnya salah? Aja dia diam ya. Jadi teman-teman, jadi kita nggak bisa bahasa asli, tapi kita bisa memahami kitab suci. Saya pikir semua orang Kristen yang hadir di sini mungkin semuanya tidak paham dengan bahasa Ibrani, bahasa Greka. Tapi apakah kita nggak paham kitab suci? Ya enggak. Karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya bersyukur Taurat, Zabur, Injil diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa mengerti gitu. Bisa mengerti ya maknanya. Karena sejatinya yang disebut firman Tuhan itu bukan bahasanya. Tapi apa? Message-nya, pesannya dari Tuhan itu firman Tuhan. Kalau bahasanya bahasa alat komunikasi biasa. Kenapa bahasa Ibrani? Ya karena kontak dengan Ibrani. Kenapa bahasa Arab? Karena kontaknya dengan orang Arab. Gitu ya. Jadi maksudnya tidak usah terlalu menganggap berlebihan suatu bahasa. Sehingga kalau tidak mengerti bahasa asli, seolah-olah tidak bisa mengerti kitab suci.
Oke. Nah, ini yang saya agak kaget. Mas Tigor, silakan dibaca, Mas Tigor. Apakah Muhammad bermujizat? Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu ia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 35. Oke, teman-teman, di sini di bawahnya dibaca juga, maksudnya ini Mas Tigor, ini catatan kaki ya, keterangan catatan kakinya saya masukkan. Jadi ayatnya begini yang di atas, terus keterangan di bawahnya itu catatan kaki Quran. Ya. Catatan kaki nomor berapa itu? Di sini nggak saya tulis sih 635. Itu catatan kaki nomor 470 ya. Silakan dibaca catatan kakinya. Maksud ayat tersebut adalah, janganlah kamu merasa keberatan atas sikap mereka itu berpaling daripada kami. Kalau kamu merasa keberatan, cobalah usahakan suatu mujizat yang dapat memuaskan hati mereka, dan kamu tidak akan sanggup. Nah, ini saya baca ini kaget teman-teman ya, karena ya sebelum baca saya punya pemahaman seperti tadi kan, semua nabi punya mujizat, tapi nemu ayat ini di sini Muhammad tidak ada mujizat, ya. Tapi dikatakan janganlah kamu ini Muhammad ya, merasa keberatan atas sikap mereka ya, berpaling daripada kami ini Allah. Jadi ada beberapa pengikut Muhammad ya, berpaling meninggalkan Muhammad karena mereka minta tanda tapi nggak dikasih, minta mujizat ya. Bahkan sini kan ada tantangannya, disuruh apa, membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, itu malah boten-boten aja ya ini. Jadi ya, dan nggak bisa. Jadi maksudnya nggak usah terlalu dipikirin kalau orang mau berpaling ya, yang sudah dari Islam akhirnya tinggalkan Islam, itu maksudnya. Ayat berikutnya yang saya dapati adalah ya, silakan dibaca. Sebelum muncul, Oh, kok udah ada di tempat saya? oke, Udah ada. lambat kayaknya. Ayatnya udah ada. Iya, silakan Quran baca. Surat Al-An'am 6 ayat 37. Dan mereka, orang-orang musyrik, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mujizat dari Tuhan? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mujizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, dia itu jelas ya. Mereka bertanya, ini kalau dibilang ini kaum musyrik ya, bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan mujizat pada Muhammad? Terus dijawab, katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mujizat ya. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Jadi intinya Muhammad tidak bermujizat atau kalau kata ayat ini. Ya, ayat berikutnya lagi masih surat yang sama Al-An'am, ayat yang berikutnya. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 109. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mujizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mujizat-mujizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mujizat atau ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan menerimanya. Ya, So, mereka tidak juga akan beriman. ya. Mereka sampai bersumpah dengan segala kesungguhan ya. Jadi ya ini meminta tanda mujizat juga, dan Muhammad tidak ada tanda mujizat ya. Berikutnya ya, Yunus ayat 20, silakan.
Quran Surat Yunus ayat 10 ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Ya, jadi ini menariknya apa? Disuruh nunggu saja. Bah Muhammad juga dengan rendah hati ngomong, aku juga menunggu bersamamu. Jadi mujizatnya belum ada, masih tunggu-tunggu ya. Ya, ini berikutnya lagi. Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 7. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Oke, langsung ke bawahnya. Ar-Ra'd 13 ayat 27. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang-orang yang bertobat kepadanya. Oke, terima kasih teman-teman Mas Tigor ya. Jadi sampai sekian banyak ayat tetap Muhammad dikatakan tidak ada mujizat ya. Masih lagi ini ada ayat lagi. Silakan. Quran Surat Al-Ankabut 29 ayat 50. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi terserah pada Tuhan siapa yang mau dikasih mujizat, siapa yang enggak ya. Nah, teman-teman, ketika Muhammad berdakwah di Arab sana, ya, banyak pihak yang didakwah itu bertanya tentang mujizat. Kenapa? Karena orang pada waktu itu punya pemahaman kalau nabi-nabi itu ada mujizat. Nabi-nabi yang ada tercatat di Alkitab pada bermujizat semua. Makanya ketika Muhammad mengklaim bahwa dia itu nabi, ya orang-orang bertanya, kok nggak ada mujizatnya? Itu loh. Ya, dari tadi tuh soal itu aja, seputar itu. Nah ini silakan dibaca. Walau Quran mengatakan tak bermujizat, Islam tetap mengklaim Muhammad bermujizat. Quran sebagai mujizat karena bisa dihafal, ajarannya murni dan tidak berubah atau sempurna. Nah ini teman-teman, tadi kita ayat Quran banyak sekali saya kutip ya, bahwa Muhammad tidak bermujizat. Tapi di definisi mujizat tadi di awal-awal udah dibilang semua, ini versi Islam, semua nabi atau rasul bermujizat. Tapi tidak ada mujizat Muhammad yang tulis di Quran. Maka dikatakanlah, saya baca bahkan itu satu rektor ya, universitas swasta katakan bahwa justru Quran adalah mujizat terbesar Muhammad. Qurannya. Kenapa Quran itu mujizat? Karena katanya bisa dihafal. Kalau Alkitab enggak, Taurat enggak bisa katanya. Terus ajarannya murni dan tidak berubah atau sempurna. Ini kita belajar ya teman-teman ya. Belajar menggunakan nalar. Saya pikir kenapa Quran bisa dihafal? Ya karena memang dihafalin. Sesuatu dihafalin akan bisa dihafal. Macam ada penyanyi bisa hafal ribuan lagu. Lagu bisa ribuan. Karena dihafal. Ratusan, bahkan ribuan lagu bisa dihafal. Itu sudah berapa kata ya? Ya kan dihafal. Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, orang tidak mengutamakan menghafal. Tapi yang diutamakan adalah memahami dan mengamalkan. Tidak mengutamakan dihafal, kenapa? Karena sudah ada budaya tulisan. Tertulis. Ya. Lebih terjamin tulisan daripada hafalan. Orang lupa. Kalau sudah tertulis kan sudah ada. Jadi orang kalau
Taurat, Injil itu orang menghafal tidak seluruh buku, ya. Ada yang mungkin ada mungkin satu pasal, 2 pasal, 3 pasal, ada aja. Karena pemahamannya orang Kristen itu yang terpenting adalah memahami dan mengamalkan. Teman-teman, interaksi tertinggi kita dengan firman Tuhan adalah mengalami firman Tuhan. Itu paling tinggi sudah. Pertama, baca firman Tuhan bagus. Di atas itu ada memahami firman Tuhan lebih bagus lagi. Percuma baca kalau nggak paham. Ya, percuma baca kitab suci, ayat-ayat, kalau kita nggak memahami apa isinya. Jadi seperti kaset aja. Jadi baca bagus, walaupun nggak paham, itu masih bagus. Tapi lebih bagus lagi, baca dan paham. Tapi yang tertinggi adalah mengalami, mengamalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang tertinggi. Jadi menjadi istilahnya pelaku firman. Jadi bukan cuma bisa membaca, dilarang mencuri, tapi memahami bahwa kita dilarang mencuri. Nah, yang tertinggi adalah kita tidak mencuri, itulah maksudnya. Ya, mengalami firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya diterjemahkan dalam perbuatan. Kan dilarang mencuri, ya kita nggak berbuat. Itu maksudnya ya. Nah, makanya kita juga kalau bergaul nih sering diledek ya oleh saudara kita yang Islam. Kita adalah umat apa? Umat terjemahan. Karena apa? Karena kitab sucinya sering tidak dicantumkan bahasa aslinya. Macam Alkitab ya. Alkitab bahasa Indonesia aja gitu. Terjemahan. Nah, kalau Quran kan ada bahasa aslinya. Tapi di Kristen juga banyak. Untuk yang Bible study atau untuk yang apa? Alkitab banyak versi ya. Ada Alkitab bahkan versi bahasa asli, versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia ada. Ya. Berbagai-bagai. Karena apa? Orang coba memahami apa pesan di dalam kitab suci itu. Jadi firman Tuhan itu apa sih? Terus saya katakan lagi, Quran itu disapa atau diklaim sebagai mukjizat karena apa? Ajarannya murni, tidak berubah. Nah ini juga secara nalar juga ya, kita kan mesti belajar. Apanya yang murni, apanya yang nggak berubah, kan itu. Oh ajarannya. Sekarang udah era teknologi, era informasi. Ya, sekarang ngecek apapun gampang. Ada jejak digital. Gampang ngecek apapun sekarang. Nah sekarang ternyata ada beberapa kisah di Quran sudah ada di kisah tersebut sudah ada di kitab sebelumnya. Ya, jadi ya kalau diklaim ajaran Quran murni. Tapi kenapa ajaran di Quran itu sudah ada di kitab sebelumnya? Jadi berarti nggak orisinal dong ya. Yang gampangnya gini. Yang gampangnya, ketika saya berdialog sama teman-teman Islam di kantor dulu, saya tanya ke teman, Pak, ke GM saya di kantor, saya, Pak, tolong kasih tahu saya ajaran kebenaran di Quran yang belum ada di Taurat Injil. Sehingga Tuhan perlu menurunkan satu kitab lagi. Ini logika Islam saya pakai. Kenapa? Kata Islam, kitab itu diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Quran pada Nabi Muhammad. Nah, itu logikanya Islam. Nah, saya tanya ke teman saya, apa ajaran kebenaran yang belum ada di Taurat, Zabur, Injil, sehingga perlu ada Quran lagi? Apa? Teman saya nggak bisa tunjukkan, teman-teman. Saya bilang gini, apakah di Quran dilarang mencuri? Ya, di kitab sebelumnya udah ada. Apakah di Quran dilarang membunuh? Ya, di kitab sebelumnya udah ada itu larangan. Apa? Katanya, sholat, mohon maaf. Sholat itu ritual orang percaya mula-mula begitu caranya. Ibadahnya. Ya, sholat. Cuma secara umum, orang Kristen di Indonesia juga nggak berdoa sama Tuhan, ibadah sama Tuhan tidak pakai gerakan-gerakan tubuh. Sholat itu kan
berdoa pakai gerakan tubuh. Tapi Ortodoks Syria melestarikan ini, salat ini. Jadi bukan ajaran orisinal dari Quran. Begitu ya. Ya ini saya sekedar coba mengkritisi dalam arti kata, kenapa Quran disebut mujizat? Ya, oke, berikutnya. Nah, jadi teman-teman Islam juga menafsirkan ini ayat dari Quran. Katanya Muhammad membelah bulan. Kalau teman-teman bergaul pasti dengar cerita ini ya. Muhammad ada mujizatnya, membelah bulan. Ini ayatnya. Silakan dibaca. Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 1. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelahnya bulan. Ya ini hanya gini aja, nggak ada keterangan lain ya. Tapi ini diklaim mujizatnya Nabi Muhammad, diklaim. Kalaupun benar klaimnya ini, berarti bertentangan dengan ayat-ayat yang lain tadi yang saya tunjukin bahwa Muhammad nggak ada mujizatnya. Jadi saya hanya memberikan fakta teman-temannya. Jadi ini diklaim tadi pertama mujizat Muhammad katanya Quran. Tapi apa mujizatnya Qurannya? Taurat nggak kita bilang mujizat. Injil nggak kita bilang mujizat. Itu kitab ya. Terus ya. Nah ini dari hadis ini luar biasa nih. Jadi di Quran tidak ada Muhammad bermujizat, tapi di hadis banyak kali. Ya silakan dibaca nih. Air mengalir dari sela jemari Muhammad cukup untuk berwudu 300 orang. Hadis sahih. Hadis sahih Bukhari 3572. Nah ini saya dapat. Jadi katanya dari sela-sela jadi Muhammad keluarlah air mengalir. Air ini bukan netes ya, cukup untuk berwudu 300 orang. Ini hadis sahih Bukhari nomor 3572. Berikutnya lagi. Memberi makan sekitar 80 orang dari makanan yang sedikit. Hadis sahih Bukhari nomor 3385. Ya. Ini saya jadi ingat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. 5 roti ya dan 2 ikan. Ya, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ikannya bilang ikan kembung ya, misalnya. Kalau ikan paus ya bukan mujizat ya. Kalau 2 ekor ikan paus bisa dimakan oleh 5.000 orang, percaya. Ini ikan kecil, makanya mujizat. Nah ternyata di hadis Sahih Bukhari nomor 3385, Muhammad pun melakukan mujizat hal yang sama, memberi makan banyak orang. Ya. Oke. Mujizat apapun yang diklaim dilakukan Muhammad akan berbenturan dengan ayat Quran di atas. Ya maksudnya kan ada Quran sudah banyak ayatnya. Saya kasih tadi bahwa Muhammad gak ada mujizatnya. Ya. Jadi kalau sekarang teman-teman kita Muslim mengklaim Muhammad melakukan banyak mujizat, ya tidak apa-apa. Kita juga nggak ada masalah. Cuma masalahnya bertentangan dengan ayat-ayat tadi yang saya kasih, gitu loh. Ya. Jadi bukan soal mengakui, tapi berbenturan jadinya. Masa di Quran lalai mencatat mujizat Muhammad, padahal Muhammad banyak banget mujizatnya. Menurut hadis. Banyak loh. Hampir semua perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus bisa dilakukan oleh Muhammad. Di hadis ya. Hampir semua. Ya tidak apa-apa. Coba jadi berbenturan dengan ayat yang tadi saya kasih. Ayat tadi yang saya kasih banyak-banyak teman-teman. Kan orang musyrikin, orang kafir meminta tanda kepada Muhammad tentang mujizat sebagai bukti kenabian dia. Tapi dijawab itu hak Tuhan. Terserah Tuhan. Muhammad juga menunggu gitu. Oke.
Nah, silakan dibaca nih. Mujizat nabi atau rasul dalam Alkitab. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah satu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Keluaran 7 ayat 9. Nah, ini ketika Firaun menuntut mujizat, Harun bisa melakukannya. Tuhan kasih kuasa itu ya. Tongkatnya menjadi tongkatnya menjadi ular. Ini tercatat di kitab Keluaran, termasuk kitab Taurat ini, Keluaran 7 ayat 9. Jadi ada memang, nah orang-orang di zaman Muhammad sudah tahu kisah ini. Makanya mereka meminta tanda mujizat pada Muhammad, gitu loh. Ya, Kisah para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. nah, tadi saya ambil contoh mujizat Nabi cuma dari Musa ya, ada banyak saya ngambil. Nah, sekarang contoh Rasul yang dapat mujizat. Ini Petrus ya, yang tercatat di Kisah Para Rasul 12 ya. Bayangin, ditepuk oleh malaikat, gugur rantai itu dari tangannya. Jadi Petrus sedang terpenjara ya. Dan dia bisa lepas dari penjara secara goib karena mengalami mujizat. Ini saya lagi buka Alkitab nih. Jadi di sini di kisah para Rasul 12, Petrus dilepaskan dari penjara secara goib. Dia mengalami mujizat. Ya, ini contohnya. Berikutnya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Teman-teman, mujizat Tuhan bisa kasih ke siapa aja. Bukan cuma nabi dan rasul. Bahkan setiap orang percaya ya, yang betul-betul sedang mengabarkan Injil, dia akan mengalami mujizat. Apa mujizatnya ini tertulis ya. Ini mujizat-mujizat yang akan menyertai orang yang mengabari Injil dengan sungguh-sungguh. Dan banyak orang yang sudah mengalami ini. Nah, ini ada pengalaman saya di Kota Mobagu. Setelah diskusi dengan seorang ustadz, ya, dan ya, puji Tuhan saya bisa handle itu diskusinya. Ya. Ustadz tadi ngomong gini, Bapak Ngabean, apakah Bapak beriman pada kitab Markus? Ya, saya percaya, saya iman. Oke, kalau gitu, ini udah di akhir diskusi ya. Oke Pak, tunggu ya. Saya mau ambil baygon. Lah, untuk apa Pak? Saya mau lihat Bapak minum baygon di depan saya. Karena Bapak beriman pada Markus. Kalau beriman Bapak pada Markus ini, nggak akan terjadi apa-apa dengan Bapak. Ini di akhir diskusi yang dimana saya bisa mengimbangi dia lah gitu ya. Oh nggak bisa Pak, saya nggak mau minum baygon. Lah, katanya beriman dengan ayat ini. Iya Pak, karena beriman saya nggak perlu tes lagi. Kalau kita tes berarti saya belum beriman, masih ragu-ragu. Sudah banyak orang mengalami ini Pak, sudah banyak orang Pak, dan saya tahu itu Pak. Yang tertulis di kitab suci ada, dan sekarang pun ada banyak orang mengalami. Terus dia bilang apa? Saya tamu orang lain, saya mau Papa Ngabean di depan saya minum baygon, dan tidak apa-apa. Sebagai bukti Bapak beriman.
Dia bilang, aduh, Pak Ustadz, mohon maaf ya, saya tidak boleh mencobai Tuhan saya. Kalau saya mencobai Tuhan saya, berarti saya malah tidak beriman, ragu-ragu. Contoh Pak Ustadz bilang, Bapak lihat, mohon maaf ya, Bapak lihat ada ayam buang kotoran di meja, buang kotoran. Bapak lihat, dan Bapak tahu berarti itu ada setitik atau ada pokoknya adalah kotoran ayam di meja itu kan. Bapak udah yakin tuh kotoran ayam, bahkan Bapak lihat ayamnya buang kotoran di situ. Terus apa perlu Bapak tes lagi? Bapak samperin tuh kotoran, supaya Bapak colek, Bapak cium, ayam. Perlu? Kan nggak perlu, karena Bapak udah yakin. Saya sudah yakin, saya nggak perlu tes. Diam dia. Jadi kalau saya tes Tuhan saya dengan saya minum Baygon, itu namanya bego. Ngetes Tuhan. Saya mati lah. Saya bilang, saya mati. Kalau saya minum Baygon, saya mati lah. Itu racun jelas. Kenapa? Teman-teman, Tuhan itu menghargai hukum tabur tuai. Hukum sebab dan akibat. Kalau engkau tidak bisa berenang, engkau loncat di kolam sedalam 3 meter, engkau koit mati. Tuhan nggak tolong. Udah tahu nggak bisa berenang. Kok lompat ke kolam 3 meter dalamnya, mati. Tapi saya bilang, Pak Ustadz, kalau memang keadaan mendesak, memaksa, saya harus minum, saya akan minum. Saya nggak takut mati. Jadi bukan dalam rangka ngetes, tapi memang keadaan memaksa. Kalau saya teman-teman, kalau saya bisa diseret, dipaksa, suruh minum Baygon, saya minum. Ini, minum ini. Tapi dipaksa ya, maksudnya dalam keadaan yang luar biasa gitu. Ya saya minum aja. Saya serahkan diri saya pada Tuhan, saya minum aja. Kalau saya punya karunia mati syahid, saya mati. Ya nggak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi kalau saya nggak punya karunia mati martir, mati syahid, itu Baygon diminum berapapun nggak akan apa-apa dengan saya. Nggak akan ngefek. Saya mengimani itu. Jadi bukan dalam rangka ngetes Pak Ustadz ya. Tapi memang tanda-tanda ini akan menyertai umat percaya. Terutama di akhir zaman ini. Bukan cuma di zaman para rasul aja. Para rasul dulu enggak. Maka teman-teman jangan takut untuk melaksanakan perintah Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Bukan mengkristenkan orang. Tapi memberitakan sang Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Juru selamat dunia. Itu yang kita beritakan. Ini bukan urusan agama. Agama enggak kita campurin. Itu masing-masing aja agama mah. Di mana-mana saya ngajar. Teman-teman, kalau kita ingin ke surga, jangan ikut agama. Agama apapun jangan ikut kalau ingin ke surga. Karena agama cuma sampai di dunia ini aja, nggak sampai ke surga agama tuh. Kalau ingin ke surga, teman-teman, kita harus kompak. Kita harus ikut yang punya surga. Bagaimana caranya? Caranya, lakukanlah perintah Tuhan. Firman Tuhan itu dilakukan. Itu caranya, bukannya ikut agama tertentu. Agama mah cuma di dunia doang. Memang agama perlu juga, tapi bukan untuk keselamatan. Itu urusan sosial agama tuh. Kalau kita mati, ada yang ngubur. Anak kita nikah, ada yang nikahkan. Itu saja. Kalau keselamatan langsung dengan yang punya surga lah. Demikian teman-temannya. Jadi mujizat, tanda-tanda ajaib itu akan menyertai bukan cuma nabi, rasul, tapi bahkan orang percaya pun. Kalau Tuhan kehendaki. Nah, ini yang terakhir ya. Ada mujizat yang luar biasa yang dilakukan Yesus ya. Yang tak bisa dilakukan oleh siapapun. Tak bisa. Ini kata Quran, ada ayatnya. Kenapa? Mujizat ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tuhan tidak akan pernah mendelegasikan mujizat ini, kemampuan ini pada nabi manapun, rasul manapun, apalagi manusia manapun.
Karena hanya wewenang Tuhan. Nah, tercatat di Ali Imran 49 ini. Kalau ini saya baca ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku datang kepada kamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhan. Yaitu aku membuatkan bagimu suatu tanda, suatu dari kurang, maaf, lanjut Mas Tiko, lanjut. Saya nggak bisa baca ketutupan apa, gambar-gambar. Tolong dilanjutlah. Dan Atau sebagai rasul ya, kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 49. oke, makasih teman-teman. Ada narasi yang kurang pas di sini. Apa ya, bukan mengoreksi ya. Kita belajar ya. Kan katanya sebagai rasul kepada Bani Israel. Ya. Yesus atau Isa membuat tanda. Apa tandanya? Dia membuat burung dari tanah liat. Bagi saya, setelah baca Injil dan baca Quran, membuat burung atau mencipta burung itu bukan tanda kenabian, bukan tanda kerasulan, tapi apa? Tanda kealahan, tanda ketuhanan. Kenapa? Karena di ayat Quran sudah ada, surat Al-Hajj, saya nggak ada di PowerPoint-nya, Al-Hajj ayat 73 dikatakan, demikian saya baca ya, surat Al-Hajj ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tak dapat menciptakan seekor lalat pun. Bayangin. Segala yang kamu seru. Artinya apa? Mencakuplah itu nabi, rasul, malaikat, atau bahkan hantu belau lah, segala macam di luar Allah. Tak bisa menciptakan seekor lalat pun. Yesus nggak bikin lalat. Bikin burung. Ya, kalau soal menghidupkan orang mati, ya, terus yang menyembuhkan sakit, ya itu memang mungkin bisa disebut bukti kerasulan atau kenabian ya. Tapi mencipta itu bukan bukti kerasulan, itu bukti kealahan, kata Quran. Ya. Jadi ya, maka saya bilang ini ada salah narasi di sini ya. Lihat ada tanda kurung ini di kalimat terakhir, dalam kurung kebenaran kerasulanku. Teman-teman, semua mujizat Tuhan bisa kasih kepada manusia. Semua. Kecuali satu. Mujizat mencipta. Karena itulah hak prerogatif Allah. Satu-satunya alasan kenapa Allah layak disembah. Lanjutin. Satu-satunya alasan kenapa Allah layak disembah. Karena dia adalah Pencipta. pencipta. Terima kasih. Dia pencipta. Saudara, seberapa hebat pun Allah, kalau dia bukan pencipta kita, ya untuk apa urusannya sama kita? Apa urusannya sama kita? Kalau dia bukan pencipta kita, walaupun dia hebat, bisa bikin banyak pelayan, bisa bikin tata surya, tapi nggak menciptakan kita, apa urusannya sama kita? Jadi yang menghubungkan kita dengan Allah adalah karena dia adalah pencipta kita ciptaan. Jadi tidak boleh ada di luar kealahan yang mencipta. Maka Allah tidak akan memberikan kuasa mencipta pada siapapun. Ya. Tapi makanya ini kita berpikir jernih ya. Kan saudara kita Muslim itu kan menolak ketuhanan Yesus. Ya tidak apa-apa, tapi coba berpikir pelan-pelan dan jernih.
kenapa Yesus yang Nabi itu, yang Rasul itu, kok bisa mencipta? Teman saya Ustadz katakan, oh Pak, itu karena seizin Allah Pak. Kalau tadi izinkan oleh Allah, tak bisa Pak Yesus mencipta. Iya betul. Saya bilang betul. Masalahnya bukan itu, masalahnya kenapa Allah mengizinkan seorang Nabi mencipta? Itu masalahnya Pak Ustadz. Berarti bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Yang katanya hanya Allah yang bisa mencipta. Ternyata bukan cuma Allah. Nabi Isa mencipta juga. Nah, iki piye? Kan gitu. Jadi ada problematik teman-teman. Ya, kalau kita menggunakan nalar secara sehat dan sederhana. Jadi bayangin, mujizat itu hak Tuhan. Dan banyak nabi dikasih mujizat oleh Tuhan. Tapi mencipta tidak boleh. Kalau urusan dunia gini ya teman-teman. Menurut undang-undang konstitusi kita, ya, bahwa mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden. Itu mengangkat menteri. Artinya apa? Presiden punya hak eksklusif yang tak boleh diberikan pada orang lain. Apa? Yaitu hak mengangkat menteri. Jadi presiden nggak boleh nyuruh wakil presiden, apalagi menteri, untuk mengangkat seorang menteri. Nggak boleh. Rusak tatanan negara Republik Indonesia. Tuhan pun punya aturan. Ya. Ada garis demarkasi antara pencipta dan ciptaan. Pencipta bisa turun ke level ciptaan. Jangan maha kuasa. Perhatikan teman. Pencipta bisa turun ke level ciptaan. Tapi ciptaan tak bisa naik ke level pencipta. Tak bisa. Seberapa hebat pun ciptaan, tak akan bisa naik ke level pencipta. Nah, kalau ada nabi, Tuhan izinkan mencipta, apa sudah tidak melanggar aturan ini? Ya. Jadi teman-teman, ini kita lihat sini bahwa mujizat itu penting, ya. Penting sebagai seperti legitimasi bukti bahwa Tuhan mengutus orang itu gitu loh. Tadi di awal-awal pelajaran tentang definisi mujizat kan, ini itu peristiwa luar biasa ya, yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, yang Tuhan berikan pada nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan pada umat percaya yang lain. Jadi teman-teman, pembahasan tentang mujizat sekian, ini seperti yang PowerPoint yang terakhir. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Silakan ditambah, silakan dikurangkan, silakan nggak percaya juga nggak apa-apa. Kita belajar, bukan harus percaya semua ya. Tapi kalau kita belajar, saya ulang-ulang ya, kita belajar kita di tataran pikirani, bukan di tataran hati, bukan di batin. Nah, bicara batin, bicara hati itu bicara keyakinan. Sebenarnya kita belajar bukan soal keyakinan tapi pemahaman. Jadi saudara bisa aja mengerti, tapi nggak percaya misalnya, boleh aja. Ya, jangan paksakan keyakinan kita pada orang lain, nggak bagus. Itu pemaksaan. Saya juga tidak memaksakan keyakinan saya pada orang. Keyakinan saya nggak bawa ke sini. Ya, saya bicara di sini di tataran pikirani, di tataran nalar. Jadi silakan dibantah dengan nalar, dengan pikiran, atau nalar dengan pikiran. Ya, keyakinan di hati. Keyakinan itu tidak ada hubungan dengan benar atau salah. Kalau orang sudah yakin, ya udah yakin. Walaupun salah, dia yakin. Jadi, sementara kita belajar, mau cari mana yang benar, lebih benar gitu. Kalau belajar, ya belajar. Mana yang lebih masuk akal, itu belajar. Itu tataran ini, pikirannya.
Jadi terima kasih teman-teman untuk kebersamaan malam ini. Itulah sepintas pelajaran malam ini tentang mujizat. Saya serahkan kepada Mas Kumala. Udah selesai Baik, ini. terima kasih atas makalahnya, atas yang